Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Dialog Spektrum, sebuah kajian spesifik, strategis, dan maslahat bagi ummah. Pemirsa, tepat pada hari Kamis malam Jumat ini, sebetulnya bagi mereka yang punya istri ini waktunya beribadah di malam Jumat. Nah, tapi ini para aktivis tidak ada malam Jumat. Semua malam Jumat kalau urusan itu, kalau aktivis. Bagi yang punya istri. Maaf untuk Pak Hakim yang belum menikah. Sebetulnya lama dengan Pak Alan Hakim ini kita mau berdiskusi terkait tentang masalah kasus penendang sesajen. Tapi kita saat itu belum bisa bertemu. Akhirnya kemarin kita diramaikan lagi dengan Lumajang terkait dengan mundurnya Ketua DPRD Kabupaten Lumajang karena saat itu khilaf tidak hafal Pancasila. Karena kedua narasumber kita ini, yang satu sahabat Nur Ilham, ini kita dulu kalau tidak salah beliau terkenal di dunia aktivis ketika ke Jakarta naik ontel, begitu Mas Nur Ilham ya, kalau tidak salah. Kalau Mas Alan Hakim ini aktivis dari Bangkalan, kemarin dipercaya untuk menjadi lawyer atau kuasa hukum penendang sesajen. Saya pertama menyapa Mas Nur Ilham terlebih dahulu. Ya, Mas Ilham, terkait kasus sahabat kita, apa menurut pandangan Mas Ilham terkait hari ini? Karena beliau adalah senior. Ya, Pak, Lumajang ini memang nggak pernah habis ya untuk menjadi pembahasan nasional ya. Dari Salim Kancil, habis itu sesajen, sekarang dengan pengundurannya ketua DPR di Lumajang ya. Saya sih nggak terlalu banyak komentar, karena hampir semua orang itu sudah hormat kepada beliau. Banyak orang sudah tahu bagaimana menyayangkan, lebih banyak menyayangkan bahas mundur karena kesalahan teks berapa itu. Ya kan? Saya aja lupa ya. Begitu Pak. Baik, secara pribadi Mas Ilham kenal dengan Pak Ketua DPRD ini? Kenal sekali dengan beliau. Saat saya masih jadi aktivis PMII, saya udah kenal dengan beliau. Karena kan beliau juga salah satu aktivis ya kan. Kalau dari malah saya semakin tahu kalau dia pernah jadi aktivis sampai ke Jakarta itu ketika udah ada pembahasan ini. Kalau kemarin kan baru tahu secara personal ya, karena memang beliau itu tidak pernah melihat siapa, dari mana, ketika mau ketemu dengan beliau itu selalu disebutkan. Baik, terkait kasus ini menurut Mas Ilham apa yang terjadi kira-kira? Ini kemudian orangnya mundur, banyak menyayangkan, tapi hikmah di balik ini apa yang bisa diambil oleh masyarakat Lumajang dan kita yang menjadi aktivis? Itu ini kan baru ya, terus pejabat yang hanya punya kesalahan terlalu fatal dan itu tidak ada aturan baku ya, ketika nggak hafal Pancasila terus tiba-tiba muncul, itu memang banyak yang sangat menyayangkan. Makanya dari tadi itu kenapa banyak yang menyayangkan, karena beliau itu sebagai DPR dia nggak seperti DPR yang dibayangkan sama orang gitu. Makanya banyak yang menyayangkan dengan mundurnya beliau itu. Dengan sampai saya ngebaca dari beberapa artikel ya, dari artikel hampir semua orang itu pengen mencari celah bagaimana Mas Anang ini tidak mundur dari DPR. Itu dari sampai hari ini masyarakat ya. Sampai hari ini agar tidak jadi mundur. Jangan mundur. Makanya di Dahlan Iskan juga mengulas kan, yang terbaru kan Dahlan Iskan sampai mengulas itu kan, mengulas rentetan ini cuma satu nih cara untuk Mas Anang ini biar nggak mundur dari DPR ya, karena dia tawadu sama Kiai, bagaimana kesatuan dia ya kan. Melihat dari beberapa perjalanan memenya kan udah jalan semua tuh. Seorang DPR dia tidak mau duduk di depan ketika ada Kiai ya kan. Itu banyak tuh, makanya banyak orang itu menginginkan gimana Mas Anang ini dia tetap jadi DPR. Kemarin itu yang terbaru
oh ini harus kiai-kiai ini yang harus ngomong ke beliau, karena ketika kiai yang udah ngomong ke beliau, dengan otomatis kemungkinan beliau itu akan mau menjadi DPR lagi, begitu, menjadi ketua DPR. Baik, saya ke Mas Alan Hakim terlebih dahulu. Ini bagaimana kabarnya Pak lawyer muda ini? Alhamdulillah Pak, baik Pak, alhamdulillah sehat. Baik, Mas Hakim pernah menjadi salah satu kuasa hukum terkait kasus yang ada di Lumajang. Sepintas saja, minimal terkait persoalan di Lumajang, saat itu kemudian tetap diputuskan dihukum atau dimaafkan saat itu terkait diputusannya akhirnya. Ya, saya akan Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya akan sebenarnya kemarin Pak Bupati memaafkan, cuman secara hukum harus ada bentuk Kapolres Lumajang yang bentuk tempatnya yang terbuka. Nah, pada waktu itu yang siapa yang berhak untuk waktu itu Pak Bupati adalah Bupati, karena Bupati adalah wakil rakyat. Sebenarnya kita pada waktu itu ini dibuka di sini aja, tapi tidak akan saya buka jauh. Sebetulnya waktu 20 hari kemarin, waktu itu kita udah clear, cuma ada komitmen yang tidak ditepati oleh HF hingga terus berlanjut. Sehingga sebetulnya sudah dimaafkan, Pak. Cuman Kapolres itu di sana minta secara bentuk tertulis, secara administratif untuk dibuat terbukti sudah dimaafkan. Apalagi pada waktu itu sudah ada IR. Baik, terkait sebagai seorang ahli hukum misalnya, ini baik hukum tata negara, kriminal, terkait misalnya kesamaan dan perbedaan antara kemudian orang yang merasa salah, minta maaf tanpa minta maaf langsung mundur, dengan kemarin yang kemudian mereka merasa tidak salah dan sampai proses hukum, apa yang bisa disimpulkan dari kedua kejadian ini menurut Mas Hakim? Kalau saya bicara tentang yang Hasbana Firdaus atau dia sudah maaf walaupun kayaknya secara terpaksa. Tapi kemudian pada waktu itu Hasbana Firdaus ini mau tidak mau, polisi pada waktu itu karena sangat viral sekali, dia merasakan, kemudian mau tidak mau waktu itu kita nunggu reda sampai 20 hari kemudian. Pada waktu itu kita sudah mau selesai, bahkan 2 kali ketemu Pak Bupati. Berbeda sekali dengan yang kejadian kemarin, yang ketua DPR yang kemudian hanya kesalahan sedikit dan yang menurut saya tidak begitu fatal, karena yang paling penting bagi saya adalah implementasi dari Pancasila itu. Bedanya hanya sedikit. Dia bisa melakukan aturan, dia mundur. Mohon maaf, bisa lebih dekat mic-nya, ya. Karena kurang kedengaran di sini. Yang punya ketua DPRD kemarin, Mas Anang, yang Mas Anang itu juga dia tidak buat kesalahan, cuma secara cinta aja dia buat kesalahan, apa Pancasila. Dia sebetulnya tidak buat kesalahan, namun karena dia merasa dia tidak pantas atau apa, dia kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai harus mundur, cukup minta maaf saja udah sangat mulia sekali, karena waktu dulu ada menteri kita juga waktu 2019 ada yang menteri tidak hafal Pancasila aja nggak mundur, dia sampai saja pada waktu itu. Apalagi itu selevel menteri ya, selevel menteri yang kebijakannya sangat menyeluruh. Seharusnya menurut saya nggak usah mundur, minta maaf saja cukup. Dan apalagi kalau misalnya rekod sama Anang itu baik, itu lebih penting daripada yang mundur itu sendiri sebenarnya. Kalau yang Mas HF kemarin, kalau misalnya sudah dimaafkan apa betul tertulis, sudah selesai. Karena persoalannya kan persoalan kecil kalau kita, dalam hukumnya kalau misalnya sudah dimaafkan, apalagi kalau dimaafkan, itu Pak. Baik, karena tidak hafal dan lupa itu kan berbeda, begitu Pak Ilham ya? Ya. Baik, Pak Ilham, saya kembali ke Kabupaten Lumajang, ke pembukaan yang dilakukan oleh Pak Ilham tadi. Pertama Salim Kancil, kedua erupsi Lumajang kemudian menghasilkan kasus nendang sesajen. Kemudian ditambah lagi terkait hari ini yang kemudian
ketua DPRD mundur. Sebetulnya menurut orang yang asli Lumajang, Mas Ilham ini, budaya asli luhur masyarakat Lumajang itu bagaimana sih sebetulnya? Kalau ada masyarakat luar paham kok tidak henti-hentinya. Selain yang juga harus kita apresiasi, Pak Bupatinya juga viral terus, tidak berhenti ya membuat konten-konten dan masyarakat dan seterusnya. Jadi kalau ngelihat dari beberapa ulasan orang ya, kalau secara pribadi saya itu kan orang anak Lumajang yang tinggal di Jakarta. Sekarang saya cuma bisa ngamatin dari Jakarta. Karena gini, orang yang sekarang ngambil kebijakan, terutama bupati sama ketua dan yang lain-lain, itu anak-anak muda semua dan mereka itu aktif juga. Nah, jadi gak heran juga ketika ada pertama kayak Salim Kancil itu kan jadi progres lagi ketika Bupati Lumajang kan langsung di follow up lagi. Begitu. Jadi anak-anak muda aja viral lagi ya. Pernah kalau tidak salah Mas nah, Bupati, Cak Bupati itu pernah viral lagi terkait membela batas tanahnya Salim Kancil, keluarga Salim Kancil kalau tidak salah. Iya, mereka ini kan mantan-mantan aktivis 98. Mereka aktivis yang masih muda kan begitu. Nah, Cak Anang pun begitu juga, cuman dia aktivis santri. Bedanya begitu. Cak Tori juga sama. Nah, ini kan tidak hanya tapi gini, pelajaran yang paling terpenting itu untuk konteks viral saya rasa Lumajang selalu dapat ya kan, konteks viral masih dapat. Tapi dengan fenomena yang terbaru ini adalah pelajaran politik sebenarnya. Pelajaran politik ditambah dengan karakter yang dibawa oleh Mas Anang ini dengan pengunduran diri tanpa ada karena dia merasa salah, karena dia memimpin sebuah institusi yang terhormat, dia merasa tidak pantas atau karena dia merasa salah, ya kan? Akhirnya dia memilih keputusan itu. Sedangkan masyarakat sendiri nggak mau, gitu loh. Contoh kayak saya, kenal nggak dengan Mas Anang? Saya juga kenal dengan Mas Anang. Di Jakarta pun saya kenal dengan Mas Anang. Nah, ketika saya dipertanyakan apakah Mas Anang harus mundur, ya jangan juga kan gitu. Kalau ditanya secara pribadi ya, secara pribadi jangan, karena melihat dari track recordnya, hampir semua yang dilakukan itu memang sudah sesuai dengan apa yang dia rasakan sama masyarakat Makassar tempat. Ketika ada Mas Anang mundurkan diri kan reaksinya kan hampir semua orang kan bereaksi, reaksi yang positif ya. Tapi secara pelajaran politik ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita generasi selanjutnya ya kan. Kayak saya ya kan. Ini sekarang saya lagi belajar lagi Pancasila, undang-undang ya gitu kan. Nah itu pukulan telak betul gitu Pak. Dan itu pukulan telak betul. Karena kan selama ini menganggap bahwa banyak orang yang hafal tapi tidak komitmen dengan apa yang dia hafal kan begitu kan. Kalau Sujiwo Tejo itu kan mengutip kan begini, nggak ada yang namanya Pancasila sekarang. Kenapa? Karena teks-teks aja yang dilakukan kan begitu. Karena teks-teks aja, ada yang hafal lantang hafal soal Pancasila, tapi nggak ada yang isinya Pancasila. Kalau menurut Sujiwo Tejo ya, yang diharapkan sebenarnya sekarang adalah tindakannya. Selalu Mas Anang ini kan salah satu orang yang mau melakukan itu. Ya saya sebagai pimpinan tidak pantas melakukan kesalahan seperti ini meskipun dalam hukum bakunya nggak harus, karena banyak pejabat-pejabat yang salah mengucapkan itu banyak juga. Makanya yang saya bilang tadi, ini tantangan kita sebenarnya nanti dengan kejadiannya Mas Anang. Ini jadi PR sendiri bagi kita ya, sebagai generasi ini. Ini PR lagi. Tapi udah terjawab. Kegelisahan Sujiwo Tejo itu udah terjawab dengan adanya Mas Anang yang dari Lumajang. Baik, saya ke Pak Hakim. Pak Hakim, terkait undang-undang misalnya di hukum misalnya tata negara, ketika proses semacam ini dia mengajukan mundur tapi masyarakat kemudian tidak menghendaki itu, apa bisa langsung diproses atau bagaimana misalnya? Ya, karena pertama karena dia sendiri untuk seandainya kemudian tidak diproses oleh fraksinya atau oleh partainya, kemudian mungkin tidak akan terjadi. Cuman karena ini datang dari kesadaran sendiri untuk mundur, maka tidak ada alasan lain untuk menolak itu. Walaupun sebetulnya masyarakat karena moral itu tidak mau dia mundur.
Sebetulnya kan kehendak untuk mengganti, merotasi ketua DPRD itu kan kewenangan oleh partai yang kemudian diparipurnakan Iya. atau siapa yang melantik siapa nanti? Karena yang melantik tetap Pak Bupati. Yang melantik Pak Bupati, yang melantik Pak Bupati itu Pak Bupati. Persoalannya kalau ditanya tadi, misalnya bagaimana rakyat tidak mau? Kalau misalnya rakyat tidak mau, sampaikan aspirasinya itu kepada Pak Bupati atau kepada fraksinya atau partainya bahwa ini jangan mundur dengan apa hanya kesalahan seperti itu. Kalau kemudian itu bisa pernyataan bisa diterima, kemudian Mas Anang tadi tidak mau dan menerima itu tidak mundur. Karena yang paling penting kan pertama apa kesalahan yang dibuat. Itu pertama. Kesalahan dibuat oleh Mas Anang itu tidak fatal. Cuman Mas Anang menyadari bahwa kesalahan ini membuat rasanya saya tidak pantas untuk menjadi ketua DPRD. Walaupun tadi dibahas betul bukan persoalan fatal, cuman karena Mas Anang merasa saja atau pinjam bahasanya Bang Ilham tadi, karena ketawaduannya mungkin salah sedikit, saya harus mundur. Yang ini mungkin jarang dimiliki oleh tokoh-tokoh kita yang ada di nasional. Baik, Pak Hakim. Iya. Tapi kan kemudian ini terkadang oleh beberapa kelompok tertentu di media sosial itu dikait-kaitkan dengan kalau tidak salah pernah ada uji kewarganegaraan. Kalau tidak salah di salah satu unsur KPK misalnya. Ini kemudian dikait-kaitkan misalnya. Dan bahkan ada usulan kemudian caleg yang akan masuk mendaftar atau yang nanti terpilih harus hafal Pancasila terdahulu. Ini menjadi penting juga karena kan kalau dulu di zaman era kita kan masuk ke era Orde Baru ya. Orde Baru. Pelajaran menjadi wajib. Nah setelah di era reformasi itu hampir dan ini menjadi kegelisahan khusus loh. Kita sebagai generasi angkatan reformasi ya, anak kan kita itu kadang sekarang itu udah nggak ada tuh yang hafal Pancasila bos. Untuk jangka panjang ya, untuk jangka panjang juga sangat berbahaya. Nah, kalau dikaitkan dengan pejabat, sebetulnya memang pejabat itu sudah selesai soal Pancasila, undang-undang yang lain gitu. Makanya nanti ini masuknya ya di pendidikan juga sih sebenarnya. Kalau mau ditarik ke jangka panjang ya, kalau mau ditarik ke jangka panjang. Memang kalau dengan kasusnya Mas Anang ini pukulan telak bagi seorang politisi, bagaimana dia mau komitmen dengan apa yang diucapkan dan apa yang dia kerjakan gitu Pak. Kalau dikaitkan dengan Mas Anang. Baik, sepertinya kita memang kapan-kapan kalau ada di Surabaya kita bertemu bersama ini orang-orang Jawa Timur yang ternyata ada di Jakarta. Ternyata tidak enak kalau bicara semacam ini. Kita harus ketemu satu meja, begitu katanya Pak Ilham. Kita janjian nanti. Sebagai penutup dari Pak Hakim terlebih dahulu dalam perspektif hukum terkait kondisi hari ini, monggo apa yang mau disampaikan? Malu dan melakukan kemudian mundur. Dan hari ini kemudian yang dipraktekkan oleh Mas Anang tadi, Ketua DPRD itu menunjukkan bahwa ketika itu di atas jalannya. Sehingga ini patut dicontoh oleh kita semua, walaupun sebetulnya persoalannya, kesalahannya tidak begitu besar. Kira-kira begitu, Pak. Baik. Untuk Mas Ilham, monggo. Ya, saya sebagai anak muda Lumajang yang sekarang lagi di Jakarta, naturalisasi, ini menjadi budaya baru di dalam perpolitikan Republik kita, ya kan? Budaya baru di perpolitikan Republik kita. Dan secara pribadi kalau saya boleh usul memang bagaimana sekiranya Mas Anang tetap bertahan. Kalau secara pribadi saya pengennya Mas Anang tetap bertahan karena bagaimana untuk mencari politisi santri seperti Mas Anang itu agak langka untuk sekarang. Tapi kalau Mas Anang tetap melakukan karena dia sudah berkomitmen dengan apa yang dia ucapkan, dia tetap bersikukuh. Ya kita nggak bisa berbuat apa-apa juga. Tapi yang pasti tidak semua orang itu hampir dia tidak untuk mundur dari DPRD. Makanya tadi yang saya sebutkan tadi, dia sampai ini harus kiai dengan yang ngobrol ke Mas Anang biar dia tetap bertahan di DPRD.
Kira-kira gitu, Bos. Ini budaya baru di perpolitikan. Baik, baik, Pak Kim. Penutup, apa yang mau disampaikan kepada aktivis-aktivis hari ini dan politisi-politisi hari ini? Karena bukan hanya sekedar hafalnya, tapi substansi nilai-nilai dasar dari Pancasila itu memang betul-betul bisa diimplementasikan, terutama oleh para aktivis yang hari ini menjadi pemegang kunci kebijakan atau tokoh-tokoh publik. Nah, pertama apa itu melakukan saja sama-sama pentingnya, tapi lebih penting adalah implementasi dari hafalan dan itu yang menjadi tujuan kita. Baik, Mas Ilham, sama juga sebagai penutup, apa yang mau disampaikan? Terutama kepada para senior yang hari ini jadi bupati, jadi ketua dewan, jadi wakil bupati. Ini jangan sampai hari ini latihan hafalan Pancasila, tapi apa yang dilakukan jauh dari nilai-nilai Pancasila, kan begitu. Iya, benar. Ini udah satu langkah, Pak. Dengan budaya baru ini sudah menjadi satu langkah dalam menerapkan Pancasila tadi, ya kan? Nah, ini menjadi PR dan ini harus benar-benar kita sebagai generasi harus benar-benar serius ini. Ini baru satu langkah bahwa apa yang diucapkan itu sesuai dengan tindakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ke depan pemegang kebijakan ini itu harus kita contoh lah ininya Mas Anang dalam langkah ini kan, dengan kebijakan-kebijakan yang dengan rakyatnya. Kira-kira begitu, Bang. Kalau bisa bumi dan air dan seisinya ini untuk republik kita lah, ya kan. Karena ini budaya baru, Pak. Ini sudah satu langkah nih. Iya. Tinggal langkah selanjutnya nih. Siap. Tinggal langkah selanjutnya. Apa kira-kira langkah selanjutnya? Jadi tadi dengan contohnya Mas Anang, dia berkomitmen bahwa ini loh politisi sebenarnya seperti ini, kira gitu. Karena saya sebagai pemangku pimpinan sebagai pemimpin, tapi saya tidak bisa melafalkan Pancasila, saya harus mundur, kira-kira begitu kan bahasanya kan. Nah, selanjutnya pemangku kebijakan kan yang menentukan kebijakan sebenarnya. Pejabat-pejabat ini yang mengambil kebijakan. Kita udah tahu bahwa kita yang ada di DPR, bupati, itu untuk mensejahterakan rakyatnya. Kira-kira gitu, Pak. Itu pesannya gitu. Kira-kira begitu. Langkah sebetulnya lebih penting baru nih. Lebih penting ada seorang bupati gak iso ngatur sampah, dia mundur daripada hafal Pancasila. Begitu intinya. Ya. Ada menteri gak iso ngatur BBM tetap naik, mundur lah jadi dari menteri BUMN misalnya. Kalau itu saya mendukung, Pak. Ya, makanya saya bilang tadi satu langkah ini. Jadi kalau memang mau dimulai di Lumajang, ya kita sebagai generasinya ya harus mulai belajar untuk komunikasi. Baik, penutup, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat di Lumajang, Pak Ilham terlebih dahulu? Untuk masyarakat Lumajang, dengan adanya insiden ini, Mas Anang dan dengan keputusan Mas Anang ini membuat budaya baru di perpolitikan kita yang awalnya dari daerah dan menjadi pembahasan nasional. Dan saya rasa untuk generasi selanjutnya kita harus banyak belajar dari Mas Anang dan generasi muda-muda yang lain, kan? Dan tetap support apapun keputusan pemerintah Lumajang, kita selalu support siapapun dia, siapapun yang melakukan hal-hal yang baik, saya rasa kita harus support penuh untuk kemajuan Lumajang. Salam pisang saklirang. Baik, Mas Hakim, monggo, apa yang mau disampaikan? Ini bahkan bukan masyarakat Lumajang saja yang seluruh Indonesia kalau kita lihat kayak dan ini kalau dicontoh oleh pemimpin nasional kita sangat bagus kan. Artinya pemimpin nasional kita harus selalu pada masyarakat yang melakukan hal seksual seperti ini sudah mundur. Nah, seperti Pak Jir katakan tadi, seandainya memang misalnya karena tidak bisa menstabilkan harga BBM atau minyak goreng atau apa, itu yang lebih baik bagi saya lebih yang mundur, bukan seperti masalah ini. Kita menghargai, kita mengarah, adalah tidak terkesan
juga harus dicontoh oleh para generasi kita. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Mas Nur Ilham, sama seperti komentar yang masuk ke kita. Kalau bisa itu ditemukan satu meja, karena memang dunia digital kita, terutama dalam kondisi semacam ini, antara hujan dan tidak, itu linknya kurang bagus. Sinyalnya begitu. Ya. Akhirnya banyak yang terputus-putus, hingga akhirnya kalau tidak ketemu langsung, bisa salah persepsi. Namun yang dapat kita simpulkan setidaknya, bukan pada hafal Pancasilanya, tapi bagaimana nilai substansi dari Pancasila itu bisa diimplementasikan, bisa dilaksanakan oleh para pejabat publik, oleh para pemangku kebijakan, dan terutama para aktivis yang hari ini menjadi atau duduk di pos-pos strategis bangsa kita. Sehingga kalau tidak hafal Pancasila itu tidak mundur, besok tinggal hafalan, kan begitu. Tapi kalau tidak bisa ngatur daerah, tidak bisa ngatur negara, tidak bisa mengatur sebuah kebijakan terkait pendidikan, terkait lingkungan, terkait keuangan dan sebagainya, itu sulit dan terus tidak mau mundur, itu tambah berbahaya. Saya Ahmad Junaidi undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.